Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Pak Hendri dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11 semester genap tahun ajaran 2020-2021. Baik, jadi pada video pembelajaran kali ini, di sini kita akan melanjutkan dari pembelajaran minggu lalu. Di mana di video pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas mengenai pembentukan NKRI, yaitu materi tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden pertama Indonesia secara aklamasi gitu. Dan pada video pembelajaran kali ini di sini kita akan bahas mengenai KNIP dan juga pembentukan partai politik. Jadi untuk itu sebelumnya silahkan dibuka buku pelajaran kalian yang sekiranya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Boleh buku paket, buku LKS ataupun modul ya yang berhubungan dengan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja kita ke materi. Jadi pada video pembelajaran kali ini KD kita masih tetap sama, yaitu KD 3.8, yaitu terbentuknya NKRI. Di mana di sini kita akan membahas mengenai pembentukan badan-badan negara. Nah, di sini yang pertama materi yang akan kita pelajari adalah pembentukan KNIP. Nah, pembentukan KNIP itu sebenarnya sudah dibentuk sejak tanggal 22 Agustus 1945, tetapi disahkan atau dilantik itu pada tanggal 29 Agustus 1945. Jadi KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang berpusat di Jakarta itu semacam cikal bakal dari lembaga legislatif sekarang, atau lebih tepatnya kita mengenalnya adalah DPR gitu. Jadi DPR itu cikal bakalnya adalah KNIP itu. Nah, selanjutnya dalam pembentukan KNIP atau pengesahan KNIP 1945 tepatnya pada tanggal 29 Agustus, maka di sini dapat hasil dari rapat itu menunjukkan Kasman Singodimedjo itu sebagai ketua. Kemudian ada Sutarjo Kartohadikusumo itu sebagai wakil ketua 1, kemudian ada Lutu Harhari itu sebagai wakil ketua 2, dan ada Malik itu sebagai wakil ketua 3. Nah, kemudian selain pembentukan KNIP, pada pembentukan badan-badan negara ini juga dibentuk yang namanya pembentukan kabinet atau menteri. Ya. Pembentukan kabinet sendiri itu dibentuk pada tanggal 2 September 1945, terdiri dari 16 menteri. Di mana pada masa ini kabinetnya itu adalah kabinet presidensial. Jadi para menteri ini bertanggung jawab terhadap presiden. Nah, selanjutnya setelah pembentukan kabinet, maka di sini Soekarno membentuk lagi tentang partai politik atau yang tujuannya itu menampung aspirasi masyarakat gitu. Nah, pada masa itu Soekarno menghendaki parpol tunggal, yaitu hanya ada satu partai saja yang diberi nama PNI atau Partai Nasional Indonesia yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. Tetapi di sini dari salah satu tokoh yaitu Sultan Syahrir itu tidak setuju dengan adanya satu partai atau partai tunggal ya. Jadi harus ada multi partai atau beberapa partai. Jadi tidak hanya satu. Sehingga dengan tujuannya apa? Karena lebih dari satu partai itu bisa lebih menampung banyak lagi aspirasi masyarakat itu. Sehingga pada tanggal 3 November 1945 itu ada yang namanya maklumat presiden. Jadi di sini dari presiden itu memperbolehkan pendirian partai baru di Indonesia. Nah, kemudian dari adanya maklumat presiden tepatnya tanggal 3 November 1945, maka di sini muncul berbagai partai politik baru di Indonesia. Yang pertama itu adalah Masyumi, yaitu didirikan pada 7 November 1945 yang diketuai oleh Sukiman Wirjosanjoyo. Kemudian yang kedua ada PKI yang didirikan pada tanggal 7 November 1945 yang diketuai oleh Mr. Muhammad Yusuf. Kemudian yang ketiga itu adalah
PBI atau Partai Buruh Nasional yang didirikan pada 8 November 1945 yang dipimpin oleh Nyono. Kemudian yang keempat, ada Partai Rakyat Jelata yang didirikan pada 8 November 1945 yang diketuai oleh Sultan Dewanis. Nah, kemudian di sini juga ada lagi partai politik yang bernama Parkindo. Parkindo ini adalah Partai Kristen Indonesia yang didirikan tepatnya pada tanggal 10 November 1945 oleh Dr. Prabowinoto. Nah, kemudian ada juga PSI atau Partai Sosialis Indonesia, tepatnya pada tanggal 10 November 1945 oleh Amir Syarifuddin. Dan yang ketujuh, itu ada Partai Rakyat Sosialis yang didirikan pada tanggal 10 November 1945 oleh Sultan Syahrir. Dan yang kedelapan, itu ada PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia yang didirikan pada 8 Desember 1945 oleh I.J. Kasimo. Dan yang kesembilan, ini ada PNI atau Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 Januari 1946 itu ya, bukan 45. Jadi salah tulis. Nah, dari partai-partai disinilah diharapkan itu mampu menampung segala aspirasi masyarakat. Jadi demikian tadi, ini hanya sedikit ya untuk materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ini hanyalah sedikit saja. Untuk itu minggu depan itu silakan dipelajari materi tentang sejarah berdirinya TNI. Gitu. Jadi saya harapkan sebelum nanti hari pertemuan kita hari Selasa itu kalian sudah mempelajari tentang latar belakang dari berdirinya TNI itu seperti apa, gitu. Cikal bakalnya TNI itu seperti apa, kemudian kenapa harus ada TNI yang pada akhirnya TNI itu menjadi tentara nasional Indonesia yang bertugas untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Kenapa harus begitu? Gitu. Kenapa harus ada TNI gitu ya. Jadi di sini saya harapkan kalian sudah mempelajarinya gitu. Untuk nantinya ketika saya menjelaskan melalui video pembelajaran itu kalian sudah lebih memahaminya lagi. Baik, terima kasih, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sedikit penyampaian saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.